nih ya. Shalom, shalom. Kita masih lanjut tentang gambar diri. Subtemanya adalah perjuangan. Perjuangan. Keselamatan itu enggak boleh dianggap sepele. Keselamatan itu enggak boleh dianggap gampangan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen itu menganggap gampangan, menganggap remeh keselamatan. Taunya dari mana? Karena keselamatan yang mereka pahami adalah keselamatan percaya saja, terima saja, tapi tanpa mau berusaha mengerjakan keselamatan itu. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, biasanya pemahaman yang menggampangkan, yang meremehkan, mungkin dia tidak bermaksud meremehkan, tapi dengan sikap hidupnya, orang tersebut meremehkan keselamatan. Karena tidak merespon keselamatan itu. Tidak mengerjakan keselamatan itu. Mereka menganggap bahwa yang penting adalah akhir perjalanan. Yang penting adalah endingnya. Nah, harus diakui bahwa ada suatu pengertian yang salah mengenai keselamatan yang ada dalam pikiran banyak orang Kristen. Jadinya keselamatan dianggap murahan, dianggap gampang. Sekali lagi, mungkin kita tidak bermaksud menganggap remeh, menganggap gampang keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, tidak merespon keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan, kita ini orang-orang yang menggampangkan, yang menganggap keselamatan itu murahan, murah. Kenapa? Yang penting percaya saja. Kita pasti selamat. Selamatnya pun tidak jelas. Selamatnya apa? Padahal selamat itu bukan masuk surga ya. Masuk surga itu buah dari keselamatan. Kita mesti buka nih. Lukas 13 ayat 22-30. Lukas 13 ayat 22-30. Ya, minta tolong dibacakan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari Baca dulu. Ya. siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling kota, keliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.'
Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya, kita fokus ke 23-24 ya. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ini perikopnya tentang siapa yang diselamatkan. Jawab Yesus, berjuanglah. Karena banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dari ayat ini kita belajar kalau seorang masih menjadikan Kristen sebagai sambilan, sebagai sampingan, sebagai rutinitas, atau kalau hanya ada waktu-waktu tertentu baru orang itu serius bergumul tentang Tuhan. Orang itu tidak akan selamat. Orang itu tidak mungkin selamat. Ada dua diksi yang orang seringkali terlewat ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus adalah berjuanglah. Sebab Yesus berkata, banyak orang akan berusaha. Jadi berjuang dan berusaha itu levelnya berbeda. Kalau orang hanya menjadikan kekristenan sebagai sampingan, sambilan, kalau ada waktu luang baru kita cari tahu tentang Tuhan. Ayat ini bilang, kita tidak akan selamat. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Kalau orang dunia memandang kehidupan kita yang singkat ini sebagai waktu di mana kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggapai atau meraih cita-cita, berbeda dengan orang Kristen. Karena ini kesempatan satu-satunya, maka kita tidak mempunyai kesempatan lain untuk dikembalikan ke rancangan semula. Hidup ini cuma sekali, nikmatin aja lah hidup ini. Orang dunia. Tapi orang Kristen, hidup ini karena hidup ini cuma satu kali. Makanya kita mau berusaha, bukan hanya berusaha, kita mau berjuang. Kita mau berjuang. Kekristenan yang benar itu mestinya jadi satu-satunya agenda dalam hidup kita. Yang lain itu support, pendukung, pelengkap. Yang mesti jadi agenda satu-satunya adalah cari tahu maunya Bapa. Lalu melakukannya, belajar melakukannya. Matius 7, 21, 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. 22, 23 bicara orang yang sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal dia.
Aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Sama seperti yang ada di ayat ini sebetulnya. Di ayat 27 ya. Ayat 26 kan, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan kau telah mengajar di jalan-jalan kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini persis dengan Matius 7, 21, 23. Karena ini cuma kesempatan satu-satunya, makanya kita berani jor-joran. Nggak ada kesempatan lain. Mungkin kita punya cita-cita, tadi sebelum Komsel ini kita diskusi ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau udah lulus SMA mau kemana, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Bukan berarti salah kerja, bukan berarti salah kuliah. Tapi kalau kita kejebak di situ, kita hanya menjadikan Tuhan sebagai sampingan, kita hanya menjadikan kekristenan sebagai sambilan, kita akan terbawa arus dunia. Pasti itu. Pasti. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen memiliki hidup kerohanian yang tidak bermutu. Dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus dalam Lukas 13, 22-30. Dalam perikop, dalam Lukas 13 ini jelas dapat disimpulkan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang gampangan dan murah. Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Berjuanglah. Karena banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kalau sekarang mungkin kita belum gentar, kita belum merasakan kengerian itu. Tapi amit-amit ya, jangan sampai ya. Maksudnya kita mesti menghayati ini. Jangan sampai nanti kita yang akan merasakan. Dan seharusnya kita gentar dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Perhatikan ucapan Tuhan Yesus, berjuanglah. Kata berjuang dalam teks aslinya adalah agonizeste. Coba kita buka deh. Ayat yang ke-24 ya tadi ya. Kata berjuanglah, teks aslinya. Agonizeste atau agonizomai. Sama. Agonizeste atau agonizomai. Di situ diartikan bertanding, berjuang, mempergumulkan. Biasanya sesuatu yang kita gumulkan itu kalau apa? Kalau hal itu sungguh-sungguh perjuangan yang berat. Kita pasti mempergumulkan itu. Orang tidak mungkin mempergumulkan hal yang sepele. Nah, konteks dari perkataan Tuhan Yesus, berjuanglah ini adalah bicara soal keselamatan. Agonizeste. Nah, kata ini dalam teks aslinya agonizeste, kata berjuang, atau agonizomai, yang artinya adalah struggle atau strive. Dalam bahasa Indonesia, berjuang atau berusaha dengan keras. Berjuang atau berusaha dengan keras. Kalau cuma sekedar berusaha nggak bisa. Makanya kita mesti ngotot. Kenapa? Karena keselamatan itu susah. Susah, keselamatan itu susah. Kalau gampang Tuhan Yesus nggak mungkin ngomong berjuang lah. Tidak mungkin Tuhan Yesus berkata berjuanglah. Tetapi karena hal ini susah, bahkan cenderung mustahil, maka Tuhan memberikan fasilitasnya. 1, penebusan. 2, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan firman Tuhan.
melalui segala peristiwa. Dan yang paling sering direndahkan oleh orang-orang non-Kristen adalah Tuhan kok jadi manusia. Justru kalau Tuhan nggak jadi manusia, kita nggak punya teladan. Ibrani 5, coba kita buka. Ibrani 5 ayat 9. Justru kalau Tuhan Yesus tidak berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, kita tidak punya contoh. Ingat, Tuhan Yesus mengosongkan diri, Filipi 2. Sama dengan kita. Dan dia berhasil membuktikan ketaatannya. Tuhan Yesus berhasil mencapai kesempurnaan. Ya, silakan dibuka. Ibrani 5 ayat 9 ya? Ya. Oke, dibacakan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus itu berjuang loh. Berjuang. Tuhan Yesus itu berjuang. Jangan mengira Tuhan Yesus mentang-mentang dia anak Allah, Tuhan Yesus mendapatkan privilege dari Bapa. Bahkan bisa dikatakan ini menjadi sebuah pertarungan, gambling. Seandainya Tuhan Yesus gagal untuk taat, maka jagat raya ini ada di bawah pemerintahan kuasa kegelapan. Oke, ayatnya cukup. Jadi penting dipahami. Berjuanglah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan struggle atau strive. Yang artinya berjuang atau berusaha dengan keras. Atau bisa juga diartikan labor fervently. Yang artinya bekerja dengan bersemangat atau bernyala-nyala. Bekerja dengan bersemangat atau bernyala-nyala. Nah, pemahaman keselamatan yang salah disebabkan karena mengartikan fragmen di atas kayu salib sebagai sesuatu yang instan. Saya ulang. Pemahaman keselamatan yang salah disebabkan karena pengartian yang salah terhadap fragmen di atas kayu salib. Yaitu keselamatan yang diterima secara instan. Siapa? Yaitu salah satu penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Nanti kisahnya bisa dibaca atau kita buka saja nggak apa-apa. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Ya, dibaca. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, banyak orang Kristen yang salah mengartikan fragmen di atas kayu salib ini. Cuplikan adegan yang terjadi di atas kayu salib. Terjadi pembicaraan antara Tuhan Yesus dan kedua orang penjahat. Penjahat yang baik namanya Dismas. Sementara yang satu lagi yang mengolok-olok Tuhan Yesus namanya Gestas. Nah, kita mesti bahas nih, supaya kita tidak punya pikiran yang picik, pikiran yang licik, yang menganggap bahwa yang penting itu akhir dari kehidupan kita. Misalnya orang selama hidupnya suka berjudi, suka mabuk-mabukan, menggosip, hedon. Tapi di akhir hidupnya ketika dia berada di ujung maut, dia bertobat. Lalu mengklaim bahwa orang ini diselamatkan. Mengklaim bahwa orang ini telah diselamatkan. Padahal keselamatan itu adalah sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang mistik. Ketika seseorang didoakan atau ketika seseorang menerima Yesus, langsung sekejap hidupnya diubahkan. Tentu tidak. Nah, bagaimana dengan kisah penjahat di samping Tuhan Yesus? Kita bahas. Menarik. Oke. Salah satu penjahat di samping Tuhan Yesus hanya mengucapkan kalimat, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Nah, ini perkataannya Dismas ya. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Nah, banyak orang tidak memahami bahwa penjahat tersebut memiliki sikap hati yang luar biasa. Memiliki sikap hati yang luar biasa yang karenanya ia layak menerima anugerah diperkenankan masuk Firdaus. Beberapa hal yang menunjukkan sikap hatinya yang nampak dalam beberapa pernyataan yang diucapkan di kayu salib tersebut. Pertama, penjahat ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nanti kita bahas. Tentu ini bukan ungkapan yang instan begitu terjadi, enggak. Sama halnya dengan kejatuhan orang ke dalam dosa. Itu bukan sekali kejatuhan. Pasti sebelumnya dia sudah mengalami kejatuhan-kejatuhan kecil. Sampai dia mengalami kejatuhan besar. Maka tidak ada dosa instan. Tidak ada kejatuhan instan. Orang yang jatuh dalam dosa, apalagi dosa berat, pasti sebelum-sebelumnya itu juga jatuh. Dalam dosa yang tingkatannya itu kecil. Sama halnya demikian juga orang yang seperti penjahat ini. Penjahat di samping Tuhan Yesus ini, si Dismas. Tidak mungkin ungkapan itu terjadi seketika. Instan. Tidak mungkin. Maka kita bahas sekarang. Jadi pertama, penjahat ini Dismas mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, dan Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang berkuasa menyelamatkan dirinya di kekekalan setelah kematian. Ia percaya bahwa Yesuslah Raja di dunia yang akan datang. Tadi ya, dia mengatakan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yang kedua, pada saat orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan kemesiasannya, justru Dismaslah satu-satunya yang masih percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Percaya dalam kondisi tidak tertekan, tentu gampang. Tapi percaya dalam kondisi tertekan, bahkan kondisi seperti di ujung tanduk, sulit.
Apalagi dalam posisi seperti Dismas ini. Orang kalau terancam, apalagi terancam nyawanya ya, pasti dia hanya memikirkan dirinya sendiri bagaimana caranya supaya dapat selamat. Ada kisah nyata ya, saya lupa ini di sebuah sekolah mana ya. Jadi ada teroris masuk ke dalam sebuah sekolah, lalu meminta murid-muridnya untuk satu persatu menyangkal Tuhan Yesus. Atau kita bisa lihat secara detail dalam film Silent. Teman-teman yang pernah nonton pasti tahu nih film Silent. Durasinya sih cukup lama ya, 3 jam ya. Saya udah nonton 3 kali. Karena menurut saya itu film keren ya. Ini film sangat menggambarkan kita. Nanti silakan ditonton yang penasaran nih. Oke, kita kembali ke cerita yang di sekolah itu ya. Jadi murid-muridnya itu, sekolahnya itu dimasukin teroris bersenjata, satu persatu diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus dengan cara menginjak salib. Kondisi tertekan. Kondisi krisis. Kondisi terancam nyawa. Banyak yang injak salib itu. Tapi ada satu anak kecil, dia tidak menginjak salib itu, dia cium salib itu. Tahu dong akhirnya dong. Ditembak mati. Tapi setelah anak kecil ini, orang setelah dia, tidak ada yang menginjak salib. Tidak ada yang menginjak salib. Jadi kalau ada orang menistakan Tuhan Yesus, seperti penjahat satunya ya, Gestas. Kalau Tuhan coba dong, turun dong. Selamatkan kami dong. Beda kan responnya kan? Ada dua-duanya lagi tertekan. Nah, posisi Dismas itu sulit sebetulnya. Di mana orang kalau tertekan apalagi terancam nyawanya pasti hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi karena ada teladan, tadi kalau dicerita tadi anak kecil ya, kalau teladan kita Tuhan Yesus. Setelah ia mencapai kesempurnaannya tadi Ibrani 5 ayat 9, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi manusia, kita berani jor-joran. Kita berani mempercayai sepenuhnya perkataan Tuhan Yesus, berjuanglah. Masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Karena banyak orang berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Kita berani mempercayai itu. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Menjadi bahan renungan kita, apakah masih bisa menyangkal Yesus seperti Petrus? Apakah kita masih bisa mempertahankan iman Kristen dalam keadaan terjepit? Atau bisa-bisa menyangkal Yesus seperti Petrus? Bisa nggak kita mempertahankan iman kita dalam keadaan terjepit? Kan Tuhan Yesus ngomong ke Petrus ya, nanti kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok sebanyak 3 kali. Petrus bilang, sekali-kalinya itu tidak akan terjadi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ayam berkokok sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi betapa sulitnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak melempar janji kosong ya ke Tuhan. Tuhan, aku berjanji Tuhan, aku akan setia. Buktikan. Jangan seperti Petrus yang ngomong doang. Kesetiaan sampai akhirlah yang menentukan keselamatan seseorang. Tetapi ini tidak hanya ditentukan oleh menit-menit terakhir hidup kita. Saya ulangi, kesetiaan sampai akhirlah yang menentukan keselamatan seseorang. Yang akan menentukan keselamatan seseorang. Maka di Lukas juga dikatakan,
pada saat anak manusia di situ siapa? Tuhan Yesus, datang yang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi? Kesetiaan sampai akhir yang menentukan keselamatan seseorang. Dan tidak hanya ditentukan oleh menit-menit terakhir hidup kita. Jadi kalau ada yang menyangka Dismas itu kita bersikap kita bersikap membandingkan gitu. Itu Dismas bisa. Saat-saat detik-detik menit terakhir, ntar dulu. Pembahasannya belum kelar. Oke. Perlu diingat bahwa bukan menit-menit terakhir hidup seseorang yang menentukan kesetiaan seseorang. Sama halnya seperti kemenangan petinju, bukan hanya pada menit-menit terakhir ketika ada di ring tinju. Sama halnya seperti kemenangan petinju bukan hanya pada menit-menit terakhir ketika ada di ring tinju. Yang menentukan itu adalah hari-hari panjang pada waktu ia mempersiapkan diri bertinju di ring tinjunya. Ketiga, penjahat ini, Dismas, menerima dengan rela hukuman salib terhadap dirinya. Ia merasa bahwa ia pantas menerimanya. Ini menunjukkan pengakuan dosanya yang tulus dan jujur. Sulit mengatakan bahwa penjahat ini tidak bertobat. Dan inilah pertobatan yang sesungguhnya, bukan pertobatan yang palsu. Tidak mungkin sikap hati seperti Dismas ini dapat dimiliki secara mendadak. Seperti tadi ya, seorang petinju menang bukan ditentukan oleh menit-menit terakhir pertandingannya, tapi ditentukan oleh hari-hari panjang yang mempersiapkan diri dengan latihan-latihan yang keras. Itu yang menentukan. Tentu Dismas telah membangun melalui detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang panjang. Apa yang dilakukan oleh Dismas adalah peta perjalanan yang telah dilaluinya. Besar kemungkinan Dismas bukan penjahat kriminal. Perlu dicatat. Besar kemungkinan bahwa Dismas ini bukan seorang penjahat kriminal. Bukan teroris, bukan pemerkosa, bukan pencuri, tetapi ia adalah seorang penjahat politik di mata penjajah, yaitu Kekaisaran Roma. Nah, di sini kita mulai sedikit jelas ya. Ternyata Dismas ini bukan orang seperti yang selama ini kita kira. Nah, oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa detik terakhir penjahat ini, detik terakhir Dismas ini bukan merupakan penentu satu-satunya keselamatannya. Dari sikap Dismas, yaitu penjahat yang baik ini, kita menemukan suatu gambar diri yang melayakkan ia dibawa ke Firdaus, sedangkan penjahat yang tidak baik, yang namanya Gestas, memiliki gambar diri yang tidak layak dibawa ke Firdaus. Penjahat yang buruk atau Gestas mencemooh Tuhan Yesus dan mencoba memanfaatkan Tuhan Yesus. Penjahat yang buruk ini tidak menghormati Tuhan Yesus. Pelajaran berharga lain yang dapat kita peroleh dari penjahat yang baik atau Dismas adalah pernyataan-pernyataannya di kayu salib, di mana ia menunjukkan hormatnya kepada Tuhan. Nah, ini satu fakta menarik lagi. Rupanya Dismas sudah mengenal Tuhan Yesus sebelum penyaliban mereka. Jadi yang pertama tadi, Dismas bukan penjahat kriminal, tapi penjahat politik. Besar kemungkinan. Yang kedua, Dismas adalah merupakan salah seorang pengikut Tuhan Yesus. Karena ia sudah mengenal Tuhan Yesus sebelum penyaliban mereka. Itulah sebabnya Dismas
berani membela, berani berkata di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Tentu hal ini bukan diperolehnya dalam sehari, tetapi tahun-tahun yang panjang dalam perjuangan yang benar-benar serius. Dismas tidak mempersoalkan masalah dunia fana, tetapi mempersoalkan perkara-perkara surgawi, yaitu Firdaus. Makanya dia berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Nah, sebagai perbandingan adalah temannya, Gestas, yang mempersoalkan bagaimana ia bisa turun dari salib itu. Ia masih mempersoalkan bagaimana menikmati hidup di dunia ini. Sedangkan penjahat yang lain, Dismas, tidak lagi mempersoalkan nasibnya di bumi ini. Nah, dari pernyataan kedua penjahat ini, sebetulnya tampak kualitas sikap hati yang melayakan ia masuk ke Firdaus atau tidak. Inilah yang dimaksud di dalam Matius 6 ayat 33 dengan mendahulukan kerajaan Allah dan mencari perkara-perkara yang di atas. Dalam kondisi yang terjepit seperti penjahat ini, ia masih memandang kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak hanyut dalam keduniawian. Ia memiliki kepribadian surgawi. Dan tentu sikap ini tidak dibangun secara instan. Jadi kalau ada yang berargumen, oke, itu penjahat di samping Tuhan Yesus, saat-saat terakhirnya bertobat diterima. Tadi, dia bukan kriminal. 2, besar kemungkinan dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, dia tidak mungkin berkata demikian. Dia tidak mungkin membela Tuhan Yesus. Kesetiaan sampai akhirlah yang menentukan keselamatan seseorang. Tetapi ini tidak hanya ditentukan oleh menit-menit terakhir hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita untuk berjuang. Oke, kita sudah mengakhiri pembahasan kita sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?